Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rinjani Devina Suri dengan NIM 20042042, Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video yang mana video presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas pertemuan ke-14 mata kuliah Statistik Sosial yang mana berjudul Analisis Studi Kasus Tuai ANOVA menggunakan SPSS. Sebelum saya masuk ke dalam analisis studi kasus Tuai ANOVA menggunakan SPSS itu sendiri, terlebih dahulu saya akan mendeskripsikan sedikit mengenai apa itu yang dimaksud dengan ANOVA dan Tuai ANOVA. Analisis atau ANOVA atau analisis of variance adalah analisis yang tergolong kepada analisis komparatif lebih dari dua variabel atau lebih dari dua rata-rata. Yang mana tujuan analisis ini adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata itu. Gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi, yang mana artinya data sampel dianggap dapat mewakili populasi. ANOVA dua arah atau two factorial design digunakan dalam analisis data bila ingin mengetahui ada atau tidaknya perbedaan mean dari dua variabel bebas, sedangkan masing-masing variabel bebasnya dibagi ke dalam beberapa kelompok. Tujuan lain pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Misalnya, seorang manajer teknik menguji apakah ada pengaruh antara jenis pelumas yang digunakan pada roda pendorong dengan kecepatan roda pendorong terhadap hasil penganyaman sebuah karung plastik pada mesin kurkular. Faktor ANOVA juga disebut dengan ANOVA dua jalur atau analisis varian dua faktor, di mana ANOVA dua jalur ini memiliki perbedaan dibandingkan ANOVA satu jalur. Perbedaannya adalah pada jumlah variabel independen, yang mana pada ANOVA satu jalur hanya ada satu variabel independen, sementara pada ANOVA dua jalur ada dua atau lebih variabel independen. Lebih lanjutnya, Martin dan Bridgman menyatakan bahwa two-factor ANOVA digunakan untuk menguji efek dari dua variabel independen pada variabel dependen yang sama, dan juga memeriksa bagaimana variabel independen saling mempengaruhi satu sama lain pada variabel dependen. Ada beberapa syarat yang digunakan atau yang memenuhi persyaratan untuk melakukan analisis uji Tuai ANOVA ini. Yang pertama yaitu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kedua, populasi memiliki varian yang sama. Ketiga, sampel merupakan sampel random atau sampel dari data kuantitatif. Keempat, sampel independen satu sama lain, yang berarti prosedur ini tidak dapat diterapkan pada sampel yang tidak independen. Yang kelima, nilai sampel dikategorikan pada dua jalur dasar, yang mana dasar ini dinamakan sebagai metode ANOVA dua jalur. Dan yang terakhir adalah memiliki jumlah sampel yang sama, yang disebut sebagai balance design. Nah, pada kesempatan kali ini, studi kasus yang akan saya ambil untuk menganalisis Tuai ANOVA itu sendiri, yaitu berkenaan dengan apakah mean tekanan darah pasien yang meminum obat A, obat B, dan obat C, dan apakah mean tekanan darah pria dan wanita sama, serta apakah ada interaksi antara variabel jenis obat yang dikonsumsi pasien dengan jenis kelamin. Nah, ini merupakan data kasus yang pada kesempatan kali ini saya gunakan, yang mana ada tekanan darah, jenis obat, dan jenis kelamin. Di jenis obat, obat A dan obat C itu saya wakilkan kepada saya ganti kepada angka, yang mana obat A itu diwakili oleh angka 1, obat B diwakili oleh angka 2, dan obat C diwakili oleh angka 3. Selanjutnya kita akan melakukan analisis studi kasus Tuai ANOVA menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya saya sudah memasukkan terlebih dahulu data yang akan diuji ke dalam SPSS, yaitu data studi kasus yang sudah saya perlihatkan tadi, seperti ini. Nah, di sini ada variabel tekanan darah, yang mana kita salin ke dalam variabel view. Di sini tekanan darah, mengubah desimalnya menjadi 0, lalu measure-nya adalah scale karena tekanan darah merupakan variabel dependen. Lalu ada jenis obat dan jenis kelamin. Tetap kita ubah desimalnya menjadi 0 masing-masing. Lalu variabel jenis obat dan variabel jenis kelamin itu merupakan variabel independen. Jadi di measure kita akan buat nominal.
Setelah variabel view terisi, selanjutnya kita akan masuk ke dalam data view. Ini adalah data yang ada di Word yang saya perlihatkan sebelumnya, seperti ini. Data ini sudah saya pindahkan terlebih dahulu ke dalam aplikasi SPSS. Di sini ada data tekanan darah sesuai dengan yang ada di Word seperti yang terlihat. Lalu ada jenis obat, obat A diwakili oleh angka 1, obat B diwakili oleh angka 2, dan obat C diwakili oleh angka 3. Lalu ada jenis kelamin di sini. Setelah itu, setelah semua data dimasukkan ke dalam SPSS, selanjutnya kita akan mengklik Analyze, lalu klik General Linear Model, klik Univariate. Setelah itu, di sini akan terdapat variabel-variabel yang kita masukkan ke dalam variabel view sebelumnya, yang mana tekanan darah itu kita masukkan dalam dependent variabel, lalu jenis obat dan jenis kelamin kita masukkan ke faktor. Setelah memindahkan ini, selanjutnya kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil output yang terlihat di layar. Ini adalah hasil output dari analisis studi kasus WA ANOVA mengenai apakah mean tekanan darah pasien yang meminum obat A, obat B, dan obat C sama, dan apakah mean tekanan darah pria dan wanita sama, serta apakah ada interaksi antara variabel jenis obat yang dikonsumsi pada pasien dengan jenis kelamin. Nah, berdasarkan hasil output tadi, kita dapat mengambil kesimpulan seperti di sini. Di sini terlihat bahwa pada uji mean, tekanan darah berdasarkan jenis obat yang digunakan terdiri dari dua hipotesis, yaitu H0 dan H1. Di H0, mean tekanan darah orang peminum obat A dan orang yang meminum obat B dan obat C adalah sama, sedangkan H1-nya yaitu mean tekanan darah orang yang meminum obat A, obat B, dan obat C tidak sama atau ada perbedaan. Agar mudah kita menggunakan nilai probabilitasnya, untuk mengambil kesimpulan, nilai probabilitas terletak pada kolom signifikan. Apabila p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Probabilitas berdasarkan variabel kelompok pasien adalah 0,03. Bisa dilihat di sini. Ini adalah variabel kelompok pasien sini 0,03, yang mana maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa H0 itu ditolak karena 0,03 itu kurang dari 0,05. Jadi keputusan diambil adalah H1 diterima. Artinya mean tekanan darah orang yang meminum obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama atau ada perbedaan. Selanjutnya, pada uji beda mean tekanan darah berdasarkan jenis kelamin, di situ juga terdapat dua hipotesis, H0 dan H1, di mana H0 mean tekanan darah antara pria dan wanita adalah sama, dan H1 mean tekanan darah antara pria dan wanita tidak sama. Untuk mengambil keputusannya sama seperti sebelumnya, apabila p-value kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Di sini HO diterima karena probabilitas berdasarkan variabel jenis kelamin yaitu 0,912 ini. Jenis kelamin 0,912, di mana H0 diterima 0,912 besar dari 0,05. Jadi keputusan yang diambil adalah HO diterima, artinya mean tekanan darah jenis kelamin adalah sama, tidak ada perbedaan. Dan yang terakhir, hasil outputnya yaitu pada uji interaksi antara variabel kelompok pasien dan jenis kelamin. Untuk uji interaksi antara variabel ini tetap kita gunakan p-value yang kurang dari 0,05. Yang mana untuk probabilitas interaksi kita menggunakan probabilitas pada baris kelompok jenis kelamin, yaitu sebesar 0,717, maka dapat diambil kesimpulan tidak ada interaksi antara variabel kelompok pasien dan jenis kelamin, yaitu 0,717 lebih dari 0,05.
Nah, berdasarkan kesimpulan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini terlihat saya kembali memperlihatkan di layar ini adalah hasil output yang mana jenis obat ini bersignifikan 0,003 yang mana besarannya kurang dari p-value standar yaitu 0,05 yang berarti H0 ditolak yang mana artinya ada perbedaan mean antara orang meminum obat A, obat B, dan obat C. Eh, berarti tidak sama begitu. Selanjutnya yaitu mengenai uji mean pada tekanan darah berdasarkan jenis kelamin. Di sini jenis kelamin yaitu sebesar 0,912 yang mana p-value-nya itu lebih dari 0,05. Artinya di sini juga ada dua hipotesis H0 dan H1 yang mana mean tekanan darah antara pria dan wanita itu sama di hipotesis 0 dan hipotesis 1 mean tekanan darah antara pria dan wanita itu tidak sama. Maka di sini karena p-value-nya lebih dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa H0 diterima yang mana terdapat perbedaan antara tekanan darah pria dan wanita. Dan yang terakhir adalah untuk interaksi antara variabel kelompok pasien dan jenis kelamin, yang mana untuk probabilitasnya jika menggunakan pada baris jenis kelamin seperti ini. Berjumlah yaitu 0,717 yang berarti probabilitasnya atau p-value signifikannya itu lebih dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi antara variabel kelompok pasien dengan jenis kelamin itu sendiri. Baiklah, mungkin sekian presentasi saya untuk kesempatan kali ini. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.